Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Iksan Juljal Ardi, Muhammad Putra Fatihah, Septika Nurisma, Ina Hasanah, dan Siti Putriani, yang akan menjelaskan tentang matrik General Electric. Untuk itu, penjelasan matrik General Electric yang akan dibacakan oleh Muhammad Iksan Juljal Ardi. Pengertian matriks General Electric. Matriks G atau matriks elektrik adalah remodifikasi dari matriks BCG yang dikembangkan oleh MC Kinsey dan General Electric. Matriks ini berusaha memperbaiki matriks BCG karena itu tidak cukup fleksibel untuk mempertimbangkan masalah-masalah yang lebih luas. GEMC Kinsey adalah kerangka evaluasi portofolio yang sangat mirip dengan matriks BCG. Kedua matriks digunakan untuk menganalisis portofolio produk atau unit bisnis perusahaan dan memfasilitasi keputusan investasi. Selanjutnya, perbedaan matriks GE dan BCG. Pertama, perbedaan visual. BCG hanya matriks 4 elemen. Sementara GEMC Kinsey adalah matriks 9 elemen. 9 elemen memberi potret visual yang lebih baik di mana unit bisnis berdiri dalam matriks. Ini juga memisahkan elemen investasi, menumbuhkan dari elemen panen, atau melepas yang lebih dekat satu sama lain dalam matriks BCG yang dapat membingungkan orang lain tentang keputusan investasi apa yang harus dibuat. Yang kedua, kelengkapan. Alasan mengapa kerangka kerja GEMC Kinsey dikembangkan adalah alat portofolio BCG tidak cukup canggih untuk orang-orang dari General Electric. Dalam matrik BCG, kekuatan kompetitif untuk bisnis sama dengan pangsa pasar relatif, yang mengasumsi bahwa semakin besar pangan pasar suatu bisnis, semakin baik posisinya untuk bersaing di pasar. Ini benar, tapi terlalu sederhana untuk menganggap bahwa itu satu-satunya faktor yang memengaruhi persaingan di pasar. Hal ini sama dengan daya tarik industri yang diukur hanya dengan tingkat pertumbuhan pasar di BCG. Tidak mengherankan jika GE dengan portofolio bisnisnya yang kompleks membutuhkan sesuatu yang lebih komprehensif dari itu. Selanjutnya adalah strategi bisnis unit GE Matrix. Seperti ini guys ya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh M. Putra Fatihah. Silakan Kak. Baik, terima kasih Saudara Iksan Juljal Ardi. Di sini saya akan menjelaskan komponen matriks GE. Komponen matriks GE terbagi menjadi dua. Satu, daya tarik pasar, dan dua, posisi bisnis atau kekuatan bisnis. Satu, daya tarik pasar. Mempertimbangkan variabel yang terkait dengan pasar itu sendiri, termasuk tingkat pertumbuhan pasar, ukuran pasar, hambatan potensial untuk memasuki pasar, jumlah dan ukuran pesaing, margin laba aktual saat ini dinikmati, dan implikasi teknologi dari keterlibatan di pasar. Penilaian daya tarik industri tentu bersifat subjektif. Ada beberapa faktor yang dapat membantu menentukan daya tarik industri, diantaranya 1. Ukuran industri, 2. Pertumbuhan industri keseluruhan industri, 3. Profitabilitas industri, produk dan layanan, 4. Tren harga, 5. Struktur distribusi, 6. Intensitas kompetisi, 7. Resiko dan pengembalian, 8. Peluang untuk membedakan. Yang kedua, posisi bisnis atau kekuatan bisnis. Pada dasarnya, kekuatan dan kelemahan bisnis di berbagai bidang.
Ini termasuk posisinya dalam kaitannya dengan pesaing dan kemampuan bisnis untuk menangani penelitian produk, pengembangan, dan produksi akhir. Ini juga mempertimbangkan seberapa baik manajemen memanfaatkan sumber daya perusahaan diantaranya, 1. Pangsa pasar, 2. Kekuatan aset dan kompetensi, 3. Kekuatan merek relatif, 4. Kekuatan distributif, 5. Catatan inovasi teknologi lainnya, 6. Akses dan keuangan dan sumber daya investasi lainnya. Kemudian implikasi strategis. Ada 3 opsi umum bagi perusahaan terkait dengan strategi investasinya. Yang pertama, grow. Grow yaitu unit bisnis yang termasuk dalam kategori ini menarik investasi oleh korporasi karena mereka berada dalam posisi untuk menghasilkan pengembalian tinggi di masa depan. Investasi meliputi investasi dalam penelitian dan pengembangan, akuisisi, ekspansi iklan dan merek, serta perluasan kapasitas produksi. 2. Selektif, yaitu unit-unit bisnis ini berada dalam posisi yang lebih ambigu dan tidak jelas apakah mereka akan tumbuh di masa depan atau menjadi stagnan. Investasi dalam kategori ini hanya boleh dilakukan jika uang yang tersisa setelah berinvestasi di unit yang menguntungkan. Ketiga, harvest, yaitu unit dalam kategori ini mungkin berkinerja buruk dan di industri dan pasar yang kurang menarik. Ini seharusnya hanya diinvestasikan jika mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang daripada yang dimasukkan ke dalamnya. Kalau tidak, mereka harus dilikuidasi. Selanjutnya, melakukan analisis menggunakan matriks GE McKinsey. Langkah pertama, tentukan daya tarik industri dari masing-masing unit bisnis. Selanjutnya, buat daftar faktor. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengidentifikasi faktor mana yang harus dimasukkan ketika mengukur daya tarik industri. Kami telah memberikan daftar faktor yang paling umum, tetapi Anda harus memasukkan faktor-faktor yang paling sesuai untuk industri Anda. Kemudian tetapkan bobot. Bobot menunjukkan betapa pentingnya faktor untuk daya tarik industri. Angka dari 0,01 tidak penting, hingga 1,0 sangat penting. Harus ditetapkan untuk setiap faktor. Jumlah semua bobot harus sama dengan 1,0. Kemudian beri peringkat untuk setiap faktor. Hal berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah menilai masing-masing faktor untuk setiap produksi atau unit bisnis Anda. Pilih nilai antara 1 sampai 5 atau 1 sampai 10, di mana 1 menunjukkan daya tarik industri rendah dan 5 atau 10 daya tarik industri tinggi. Kemudian hitung skor total. Skor total adalah jumlah dari semua skor tertimbang untuk setiap unit bisnis. Skor berbobot dihitung dengan mengalihkan bobot dan peringkat. Skor total memungkinkan membandingkan daya tarik industri untuk setiap unit bisnis. Ini adalah tugas yang sulit dan yang biasanya melibatkan konsultan yang merupakan ahli dari industri yang bersangkutan. Konsultan akan membantu Anda menentukan bobot dan menilai mereka dengan benar sehingga seakurat mungkin. Berikut ini adalah contoh perhitungan daya tarik industri. Nah, kira-kira seperti ini cara perhitungan daya tarik industri. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Septika. Terima kasih kepada Saudara Putra. Sama-sama, Kakak. Contoh perhitungan daya tarik industri. Indikator daya tarik industri, ukuran pasar dengan bobot 25%, aman 5, makmur 6, bahagia 3, pesona 5, mantap 7, adil 4, jaya 4, abadi 2. Tingkat pertumbuhan pasar dengan bobot 20%, aman 4, makmur 5, bahagia 3, pesona 6, mantap 5, adil 4, jaya 4, abadi 3. Profitabilitas sektor dengan bobot 12,5%, aman 5, makmur 6, bahagia 3, pesona 5, mantap 6, adil 4, jaya 4, dan abadi 3. Lingkungan persaingan
dengan bobot 10%, aman 4, makmur 6, bahagia 3, pesona 4, mantap 4, adil 5, jaya 4, abadi 3, dan seterusnya. Langkah 2. Tentukan kekuatan kuantitatif dari masing-masing unit bisnis. Langkah 2 sama dengan langkah 1 sajak kali ini. Alih-alih daya tarik industri, kekuatan kuantitatif unit bisnis dievaluasi. Buat daftar faktor, pilih faktor kekuatan kompetitif dari daftar kami, atau tambahkan faktor Anda sendiri. Tetapkan bobot. Bobot menunjukkan betapa pentingnya faktor dalam mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Angka dari 0,01 tidak penting hingga 1,0 sangat penting harus ditetapkan untuk setiap faktor. Jumlah semua bobot harus sama dengan 1,0. Beri peringkat untuk setiap faktor. Beri nilai setiap faktor untuk setiap produk atau unit bisnis. Pilih nilai antara 1 sampai 5 atau 1 sampai 10, di mana 1 menunjukkan kekuatan lemah dan kekuatan kuat 5 atau 10. Hitung skor total, lihat langkah 1. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Siti Putriani. Baik Kak Septika, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan kekuatan bisnis. Indikator kekuatan bisnis: 1. Pangsa pasar yang berbobot 20%, aman 5, makmur 4, bahagia 4, pesona 3, mantap 3, adil 5, jaya 6, dan abadi 3. Yang kedua, profitabilitas realita yang berbobot 20%, bahagia 5, pesona 3, mantap 7, adil 5, jaya 7, dan abadi 2. Tim manajemen yang berbobot 15%, aman 5, makmur 6, bahagia 4, pesona 2, mantap 5, adil 5, jaya 7, dan abadi 2. Biaya tenaga kerja yang berbobot 10%, aman 5, makmur 5, bahagia 4, pesona 2, mantap 6, adil 5, jaya 6, abadi 3. Akses pada saluran distribusi yang berbobot 10%, aman 4, makmur 4, bahagia 4, pesona 3, mantap 5, adil 5, jaya 6, abadi 3. Sumber daya keuangan yang berbobot 7%, aman 5, makmur 3, bahagia 4, pesona 3, mantap 6, adil 5, jaya 7, abadi 2. Teknologi produksi yang berbobot 4%, aman 5, makmur 2, abadi 5, pesona 4, mantap 6, adil 6, jaya 7, abadi 4. Fokus konsumen yang berbobot 4%, aman 4, makmur 5, bahagia 4, pesona 3, mantap 7, adil 7, jaya 5, abadi 2. Dan yang terakhir, spesialisasi industri yang berbobot 5%, aman 5, makmur 3, bahagia 5, pesona 3, mantap 7, adil 5, jaya 6, abadi 2. Dengan total 100%, pada aman 47%, pada makmur 4,2%, bahagia 4,30%, pesona 2,8%, mantap 6,08%, adil 5,17%, jaya 6,43%, dan abadi 2,5%. Langkah 3, plot unit bisnis matrik. Semua evaluasi skor dan skor di tempat. Tidak dapat direncanakan untuk bisnis pada setiap matrik.
Setiap unit bisnis direpresentasikan sebagai lingkaran. Ukuran lingkaran harus sesuai dengan profesi pendapatan bisnis yang dihasilkan oleh unit bisnis tersebut. Misalnya, unit bisnis 1 berpenghasilan 20%, maka pendapatan unit 2 adalah 40%. Untuk perusahaan, ukuran lingkaran untuk unit bisnis 1 akan berukuran setengah lingkaran untuk bisnis 2. Langkah 4, menganalisis informasi. Ada implikasi investasi yang berbeda yang harus Anda ikuti tergantung pada kontak mana unit bisnis Anda telah dipatenkan. Ada 3 kelompok kontak investasi atau pertumbuhan, selektivitas atau penghasilan, dan kontak panen atau dispensasi. Setiap kelompok kontak menunjukkan apa yang harus Anda lakukan dengan investasi Anda. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan untuk Kak Hasanah. Terima kasih kepada Putri yang sudah menjelaskan sampai langkah keempat. Di sini sudah dijelaskan bahwa tergantung pada kotak mana unit bisnis Anda telah dipetakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kotaknya. Yang pertama, kotak investasikan atau kembangkan. Perusahaan harus berinvestasi dalam unit bisnis yang masuk ke dalam kotak-kotak ini karena mereka menjanjikan hasil tertinggi di masa depan. Unit-unit bisnis ini akan membutuhkan banyak uang karena mereka akan beroperasi di industri yang sedang tumbuh dan harus mempertahankan atau menumbuhkan pangsa pasar mereka. Sangat penting untuk menyediakan sumber daya sebanyak mungkin bagi BU sehingga tidak akan ada kendala bagi mereka untuk tumbuh. Investasi harus disediakan untuk R dan D, periklanan, akuisisi, dan untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan di masa depan. 2. Kotak pemilihan atau penghasilan. Anda harus berinvestasi ke BU ini hanya jika Anda memiliki uang yang tersisa dari investasi dalam berinvestasi atau menumbuhkan unit-unit bisnis, dan jika Anda yakin bahwa BU akan menghasilkan uang di masa depan. Unit-unit bisnis ini sering dianggap terakhir karena ada banyak ketidakpastian dengan mereka. Aturan umum harus berinvestasi dalam unit bisnis yang beroperasi di pasar besar dan tidak ada banyak pemain dominan di pasar, sehingga investasi akan membantu untuk dengan mudah memenangkan pangsa pasar yang lebih besar. 3. Kotak divestasi atau panen. Unit-unit bisnis yang beroperasi dalam industri yang tidak menarik, tidak memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan atau tidak mampu mencapainya dan berkinerja sangat buruk, jatuh ke kotak panen atau divestasi. Apa yang harus dilakukan perusahaan dengan unit-unit bisnis ini? Selanjutnya langkah kelima atau langkah terakhir, identifikasi arah masa depan setiap unit bisnis. Matriks GE McKinsey hanya memberikan gambaran terkini tentang daya tarik industri dan kekuatan kompetitif dari unit bisnis dan tidak mempertimbangkan bagaimana mereka dapat berubah di masa depan. Analisis lebih lanjut dapat mengungkapkan bahwa investasi ke beberapa unit bisnis dapat sangat meningkatkan posisi kompetitif mereka atau bahwa industri dapat mengalami pertumbuhan besar di masa depan. Ini memengaruhi keputusan yang kami ambil tentang investasi kami ke dalam salah satu unit bisnis lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menjelaskan tentang matrik General Electric. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.